Alaihi Wasallam. Jadi ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, cucu Nabi, darah Nabi itu harus dengan bukti, tes DNA dulu. Jangan ngeles, jangan bulat alasan macam-macam. Enggak ada itu. Ilmu fikih manapun itu enggak ada yang namanya orang di sidang kayak gitu. Jadi apa cacu? Aduh, mental budak. Jadi ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi, tapi dengan cara yang batil. Pencangkokan, ya, itu nasabnya enggak diakui, batil. Nakobah Mesir itu juga begitu, membatalkan Alu al-Ahdal, termasuk batal, tidak nyambung nasabnya sampai Rasulullah Al-Husaini. Ada yang Alu Ba'alawi, termasuk yang di Yaman itu, dibatalkan juga. Karena apa? Bulat ini, nggak jelas ini asal-usulnya, rumusnya ini. Nah, itu. Yudrobu, maka dipukul durban dengan pukulan wajian yang menyakitkan. Wayuh syaharu, dan diumumkan, diworo-woro, dimasyhurkan. Wayuh basu, dan dipenjara tawilan dalam waktu yang lama. Hatta tadharo, sehingga jelas kelihatan taubatnya dia. Li'annahu, karena sesungguhnya dia istighfafun, meremehkan, menyepelekan, menganggap kecil bihaqi Rasuli, dengan haknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, cucu Nabi, darah Nabi itu harus dengan bukti, tes DNA dulu. Jangan ngeles, jangan bulat alasan macam-macam. Enggak ada itu. Ilmu fikih manapun itu enggak ada yang namanya USG foto, USG 4 dimensi. Golekno kita fikih manapun, enggak akan ketemu. Nah, zamannya sudah beda, bahasanya pun beda. Jadi dengan cari dalilnya internet, di Quran hadis ijma qiyas, nggak ketemu. Transaksi jual beli online, GoPay, ya, Pay, Shopee, Pay, dan lain sebagainya itu nggak ada semuanya, nggak ada. Sama yang saya sampaikan tadi, video call sini dengan Washington DC itu bisa langsung. Dulunya nggak percaya. Itu baru ada saat-saat ini saja. Dulunya nggak ada. Zaman dulu itu, akal manusia belum menjangkau teknologi, belum secara takdir ilahi dibuka sekat-sekat langit. Jadi waja'alna fawqakum sab'an shidada itu belum dibuka oleh Allah, langit-langit itu. Sekarang sudah. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Beliau tadi adalah Kiai Nur Ihya Ampel Surabaya. Sangat jelas dan masuk logika penjelasannya. Memang orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi itu harus ada bukti. Tidak cukup hanya pengakuan saja atau hanya kata orang. Tapi buktinya mana? Tapi sekali lagi jangan malah ngeles dan meminta balik orang yang menuntut untuk menunjukkan pembuktian dengan permintaan yang tidak nyambung. Dan kelihatan sekali hanya ingin menghindar dari persoalan. Misal orang yang mengaku sebagai cucu Nabi harusnya ya ada bukti, yakni tes DNA. Dan tes DNA itu pada zaman Nabi memang tidak ada. Di dalam kitab fikih juga tidak ada hukumnya. Sebab namanya tes DNA itu hasil teknologi modern di zaman ini. Dan itu adalah fakta yang ada saat ini. Jadi misal para Habib Ba'alawi dari Yaman itu tidak mau tes DNA sebab masalah hukum fikih, ya jelas tidak ketemu hukumnya. Atau malah ada jawaban ngeles yang lebih konyol lagi. Misal mengatakan, coba yang minta tes DNA para Habib itu dites DNA dulu orangnya. Siapa tahu keturunan Abu Jahal atau lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Nusron Nur Wahid beberapa waktu yang lalu. Nah, jawaban ini merupakan pernyataan yang tidak menjawab pertanyaan atau permintaan bukti. Jadi, kalau misal para Habib Ba'alawi dari Yaman itu benar-benar mau menunjukkan kebenaran, harusnya berani dong mereka melakukan tes DNA. Kenapa harus melakukan tes DNA? Ya karena teknologi sekarang yang praktis dan tepat ya tes DNA itu. Kenapa kok Habib Ba'alawi Yaman yang diminta tes DNA? Ya karena segelintir dari mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Maka semua itu harus bisa dibuktikan. Kalau misal Habib itu tidak mengaku sebagai cucu Nabi, mungkin hal itu tidak harus dilakukan.
Tapi kalau sudah berani mengaku sebagai cucu Nabi, harusnya berani dong membuktikan semua itu. Salam waras.